Hai semuanya, apa kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi di video pembelajaran kita hari ini di tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Amin. CPC itu Yayasan Pendidikan Syianita, membangun para generasi penerus bangsa. Mari disimak video pembelajarannya supaya kamu paham materinya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku bangsa yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, kamu perhatikan ini adalah teks proklamasi ketikan yang diketik oleh Sayuti Melik. Sekarang kamu simak kembali teks berikut mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan yang kedua pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamada Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan juga Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, telah hadir Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah
agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangatlah menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang sangat kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan juga kesatuan. Nah, hal inilah yang mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan merupakan landasan dari persatuan. Sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, berikut ini akan kita bahas makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, pengakuan ini kita sebut juga dengan de facto, diikuti dengan pengakuan dari negara lain yang kita sebut dengan de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Artinya, pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, yang memiliki martabat, dan juga negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Artinya, Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Artinya, pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingatkah kamu pepatah yang mengatakan, "Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung"? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, kamu perhatikan di sini ada bunga teratai. Tanaman ini tumbuhnya di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bentuknya bundar dan juga lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan juga berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan juga ke akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, setelah menyimak video pembelajaran ini, sekarang kamu sudah mengerti apa saja makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan juga bagaimana cara tumbuhan teratai melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.